Oke, selamat pagi adik-adik peserta didik kami, khususnya kelas 12 IPA dan IPS. Nah, kali ini kita akan masuk materi yang pertama untuk mata pelajaran seni musik. Nah, di pelajaran seni musik kelas 12 ini kita akan lebih banyak belajar praktek. Nah, untuk materi pertama seni musik kelas 12, judulnya adalah harmoni musik modern. Harmoni musik modern. Di kelas 10 dan di kelas 11 kalian sudah belajar tentang harmoni. Apa itu harmoni? Nah, biar saya ulang sekali lagi, harmoni itu artinya adalah gabungan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan atau serempak. Gabungan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan atau serentak hingga menghasilkan harmoni. Oke, pada materi pertama kita akan belajar praktek piano, yang mana di kelas 10 kalian sudah Bapak ajari piano dasar. Kalau Bapak tidak salah, pelajaran kelas 10 praktek dasar piano dasar itu saya ajarkan kalian masalah penjarian pada piano, penjarian dasar pada piano. Nah, biar saya review ulang, waktu kelas 1 kalian Bapak ajarkan masalah penjarian. Nah, pada penjarian piano, kiri dan kanan itu berbeda. Kalau di kiri, hitungan pertama, jari pertama dimulai dari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kanan satunya dimulai dari jempol, kebalikan dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya rasa tidak perlu Bapak jelaskan lebih dalam. Mungkin kalian bisa buka catatan kalian waktu kelas 10. Nah, kenapa kiri dan kanan berbeda? Biar Bapak ulangi lagi. Karena kalau belajar musik itu tidak sama dengan pelajaran yang lain. Kenapa tidak sama? Karena ketika kita belajar musik, kedua otak kita harus bekerja. Bukan cuma satu otak. Otak kiri dan otak kanan itu harus dua-duanya bekerja. Bekerja secara bersamaan. Nah, fungsi pada otak ini juga berbeda-beda. Fungsi otak kiri berbeda, fungsi otak kanan berbeda. Karena yang mana ketika kita belajar piano, permainan jari kiri dan jari kanan itu dua-duanya berbeda. Nah, kalau kita jabarkan, jari kiri itu dia ke otak kiri, jari kanan dia ke otak kanan. Nah, ketika mereka bekerja secara bersamaan, disitulah kedua otak kita harus respon. Gimana caranya memfungsikan dua otak secara bersamaan dengan sistem kerja yang berbeda. Makanya ketika kelas 10 kalian Bapak ajar penjarian, kalau kalian ingat, jari kiri dan jari kanan itu berbeda jalannya. Kerja jari kiri beda, jari kanan beda, tapi dijalankan secara bersamaan. Nah, di situ beratnya kalau belajar musik. Karena kedua otak harus bekerja, tidak satu otak saja. Nah, oke. Pada praktek piano ini kita akan lebih sedikit mendalami, melanjutkan pelajaran kelas 10. Nah, kalau di kelas 10 kalian hanya saya ajari tentang penjarian dasar, di sini kita sudah langsung praktek bagaimana cara mengiringi dan bagaimana cara membuat melodi. Untuk itu, tolong diperhatikan baik-baik supaya kita mulai prakteknya. Oke? Pelajaran pertama akan kita mulai dari akord C. C sama dengan Do. Yang mana interval C itu, saya rasa interval sudah tahu. Interval itu maksudnya jarak. Jarak dari nada yang satu ke nada yang lainnya. Nah, kalau di akord D, C sama dengan Do, di dalamnya berisi nada apa aja di dalam? C, D, E, F, G, A, B, lalu ditutup oktav C. C, D, E, F, G, A, B, C.
Jarak intervalnya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Bisa kalian buka di catatan kalian kelas 10. Oke, untuk itu supaya tidak lama-lama, supaya kita pelajari praktek kita yang pertama. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke materi praktek. Nah, sebelum kita masuk praktek, terlebih dahulu perlu kita kembali ke belakang. Coba diingat kembali pelajaran kelas 10 ketika kita mempelajari tentang penjarian dasar piano. Nah, karena sudah 2 tahun kalian lalui kelas 10, sekarang kalian kelas 12, rasa saya kalian harus tetap mengulanginya supaya jarinya terbiasa dan tidak kaku. Boleh dulu dipraktekkan di atas meja kalaupun belum ada bahan ininya, instrumennya. Nah, pada kelas 10 sudah Bapak ajarkan tentang jari kiri dan jari kanan. Supaya kalian ingat lagi, bisa Bapak ulangi. Kalau jari kiri itu tadi tolong diingat, satunya dimulai dari kelingking, kalau kanan satunya dimulai dari jempol. Seperti ini kira-kira kalau kalian ingat pelajaran kelas 10. Lalu kita kembalikan. Oke, sekarang jari kanan. Kita kembalikan. Nah, dapat kalian lihat fungsi jari kiri dan jari kanan, cara kerjanya berbeda. Nah, makanya Bapak bilang tadi kedua otakmu harus berfungsi, otak kiri dan otak kanan. Karena ketika kita mainkan secara bersamaan, kedua otak harus respon. Nah, kalau yang tadi kita jalankan secara bersamaan akan menjadi seperti ini. Nah, kita kembalikan. Oke, jika kalian mau praktekkan di rumah, kan kira-kira seperti ini. Kalau di meja mungkin kalian buat. Tolong diperhatikan. Sambil dibuka catatan kelas 10-nya. Kalau tadi yang kiri seperti ini kita praktek tanpa instrumen. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Kita kembalikan. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang kiri, yang kanan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kembalikan. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Nah, kita jalankan secara bersamaan. Kita kembalikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebaiknya kalian lakukan berulang-ulang sampai kedua jarimu ini terbiasa, tidak kaku. Boleh dimulai dari kiri dulu, diulang, naik turun, kanan juga naik turun, dan seterusnya, lalu digabungkan kedua secara bersamaan. Nah, kalian harus mempraktekkannya terus-menerus. Jangan malas. Kalau tidak dipraktekkan secara terus-menerus, tangan kalian kaku, nanti nggak terbiasa. Kenapa harus perlu diulang-ulang? Karena kedua jari ini fungsinya beda-beda, jalannya beda keduanya. Untuk melakukannya itu awal-awalnya itu memang sulit, tapi ketika kalian biasakan, pasti bisa lah. Contohnya kita dimulai dari yang lambat.
perhatikan. Nah, ulangi berulang-ulang terus-menerus sampai lancar. Ketika Anda sudah lancar, maka jarimu ini tidak akan kaku. Kira-kira seperti ini. Kembalikan. Atau kalau kau sudah tidak kaku dan lancar, boleh dipercepat temponya. Oke, jadi Bapak rasa kalian ulang dulu. Itu pelajaran pertama kalian. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke akord atau harmoni, masuk chord. Tapi nggak ada gunanya kita langsung masuk ke materi berikutnya kalau tanganmu juga masih kaku. Karena saya akan kasih sedikit clue-nya untuk pelajaran berikutnya nanti. Kita sudah bermain seperti ini. Itu harmoni, gabungan beberapa nada dimainkan secara bersamaan. Bisa Anda perhatikan, tangan Bapak nggak kaku lagi, karena ya wajar, Bapak sudah terbiasa. Yang tidak kaku itu seperti ini, kamu sudah tahu di mana letaknya dan tidak meraba lagi. Oke, Bapak rasa kalian praktekkan dulu pelajaran dasar tadi sama seperti kelas 10. Praktek itu gunanya untuk membiasakan jarimu ini tidak kaku. Oke, sekian dulu materi pertama dari Bapak tentang harmoni musik modern. Bapak harap kalian praktekkan di rumah. Ya, prakteknya itu harus ya terus menerus. Janganlah sekali-sekali, supaya jari ini terbiasa, tidak kaku. Karena kalau kaku jadi bermain piano, mungkin kamu nanti mau mencet yang satu, yang lain kau pencet, itu kalau kaku. Ya, sekian dulu materi penjelasan dari Bapak pada awal pelajaran kita. Terima kasih.